Assalamualaikum sahabat Mutiara Quran. Ini mengisahkan tentang seorang pencari kayu bakar dengan keikhlasan, rendah hati, yang senantiasa berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Namun Allah mengangkat derajatnya ke tingkat spiritual yang tinggi. Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang penuh inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Manqobah ke-36, Syekh Ahmad Kanji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Di sebuah desa yang penuh berkah, hiduplah seorang lelaki soleh yaitu Syekh Ahmad Kanji. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, pekerja keras, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kaum fakir miskin. Setiap hari, Syekh Ahmad Kanji menjalani pekerjaannya dengan penuh keikhlasan, mencari kayu bakar di hutan dan gunung untuk memasak roti yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, takdir membawanya pada sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Ia dipanggil oleh gurunya yang agung, Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali Allah yang dikenal memiliki kedalaman ilmu dan keistimewaan spiritual yang luar biasa. Dalam pertemuan tersebut, Sayyid Abdul Qadir memberikan sebuah mahkota kepadanya, sebuah simbol penghormatan dan pengangkatan dalam jenjang spiritual yang lebih tinggi. Saat mahkota itu dikenakan di kepala Syekh Ahmad Kanji, gurunya berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Sekarang engkau tidak lagi layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia." Namun, meskipun mendapat penghormatan sedemikian rupa, Syekh Ahmad Kanji tetaplah seorang yang rendah hati. Ia tidak serta-merta berhenti dari kebiasaannya membantu fakir miskin. Dengan penuh hormat, ia meminta izin kepada gurunya. "Ya, kalau begitu, izinkan aku tetap mencari kayu bakar." Sang guru tersenyum bijak dan berkata, "Ya, kalau engkau ingin melakukannya, silakan saja." Dengan penuh semangat, Syekh Ahmad Kanji berangkat menuju gunung, seperti yang biasa ia lakukan. Ia mulai mengumpulkan kayu bakar dengan penuh ketekunan, mengikatnya dengan tali agar mudah dibawa. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi saat ia hendak mengangkat kayu itu ke atas kepalanya. Tiba-tiba, kayu bakar yang telah diikat itu terangkat sendiri ke udara. Kayu itu melayang di atas kepalanya, seolah-olah dihormati oleh sesuatu yang tak kasat mata. Syekh Ahmad Kanji mencoba memahami kejadian itu. Namun hatinya tetap tenang dan ia melanjutkan perjalanannya kembali ke tempat gurunya. Sepanjang perjalanan pulang, kayu bakar itu tetap melayang di atas kepalanya, mengikuti setiap langkah yang ia ambil tanpa menyentuhnya sedikitpun. Orang-orang yang melihat kejadian itu terperangah, takjub akan keajaiban yang menyertai Syekh Ahmad Kanji. Setibanya di hadapan Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya, beliau tersenyum melihat keajaiban yang menyertai Syekh Ahmad Kanji. Dengan nada penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Nah, Syekh Ahmad, bukankah tadi aku sudah mengatakan bahwa kepalamu tidak pantas lagi dipakai untuk membawa kayu bakar? Kepalamu kini telah ditempati oleh mahkota dan sorban yang mulia." Sejak saat itu, Syekh Ahmad Kanji tidak lagi mencari kayu bakar. Ia telah ditinggikan dalam derajat spiritual, menjadi salah satu rijalullah, yakni para wali yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Keajaiban ini menjadi bukti kebesaran Allah dan anugerah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan rendah hati. Demikianlah kisah Syekh Ahmad Kanji, seorang yang awalnya hanya seorang pencari kayu bakar untuk membantu fakir miskin, namun akhirnya diangkat oleh Allah menjadi seorang wali yang memiliki keistimewaan luar biasa. Manqobah ke-37, berkat doa Syekh Abdul Qadir, seorang perempuan mempunyai 7 anak laki-laki. Dalam kitab Muntahob Jawahiril Qolaid diriwayatkan, ada seorang perempuan datang kepada Syekh Abdul Qadir dengan hati penuh harap dan kesedihan. Ia sangat menginginkan seorang anak, sesuatu yang belum pernah diberikan kepadanya. Dengan penuh keyakinan, memohon doa restu dari sang Syekh, yang terkenal dengan karomah dan kedekatannya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir pun mencoba melihat takdir perempuan itu di Lauhul Mahfudz, kitab yang mencatat segala ketetapan Allah. Namun, ia tidak menemukan tulisan bahwa perempuan itu akan memiliki anak. Meskipun demikian, sang Syekh tidak menyerah. Dengan penuh ketulusan, ia berdoa kepada Allah agar perempuan itu diberikan 2 orang anak. Namun, jawaban dari Allah pun terdengar, mengingatkan Syekh, "Bukankah engkau telah melihat di Lauhul Mahfudz bahwa perempuan ini tidak memiliki ketetapan untuk mendapatkan anak? Sekarang engkau malah meminta 2 anak. Syekh Abdul Qadir, dengan keyakinan yang semakin kuat terhadap kasih sayang Allah, tidak berhenti berdoa. Ia meminta 3 anak, lalu 4, dan seterusnya. Setiap kali ia berdoa,
Allah kembali menegaskan bahwa takdir perempuan itu tidak mencatat adanya keturunan. Namun, Syekh terus memohon dengan penuh keyakinan, tanpa ragu akan kemurahan Allah. Hingga akhirnya, dengan kebesaran dan kasih sayangnya, Allah mengabulkan permohonan Syekh Abdul Qadir. Tidak hanya 1 atau 2 anak, tetapi 7 anak laki-laki lahir dari perempuan yang sebelumnya ditakdirkan untuk tidak memiliki keturunan. Syekh Abdul Qadir bersujud syukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima kabar gembira itu, Syekh mengambil segumpal tanah dan menyerahkan sebagian kecil kepada perempuan itu. Ia menyuruhnya untuk menjadikan tanah tersebut sebagai liontin kalung yang dilapisi perak. Dengan harapan barokah dari benda tersebut akan membawa kebaikan. Dengan penuh harapan, perempuan itu pun melaksanakan perintah Syekh dan memakai liontin itu dengan penuh keyakinan. Beberapa waktu berlalu, keajaiban benar-benar terjadi. Perempuan itu mengandung dan setelah 9 bulan, ia melahirkan 7 bayi laki-laki kembar. Semua anaknya lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Kebahagiaan yang selama ini hanya bisa diimpikannya kini telah menjadi kenyataan. Hari demi hari berlalu, ke-7 anak laki-lakinya tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan ceria. Perempuan itu semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Syekh Abdul Qadir yang telah mendoakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, keyakinan perempuan itu perlahan mulai berubah. Suatu hari, saat anak-anaknya telah tumbuh menjadi dewasa, muncul perasaan aneh dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa keberuntungan yang dialaminya bukan berasal dari doa dan karomah Syekh Abdul Qadir, melainkan dari liontin tanah yang selama ini ia pakai. Ia mengambil liontin tersebut dan berkata dalam hatinya, selama ini aku selalu memakai liontin ini agar aku mendapatkan anak. Tetapi sekarang aku sudah memiliki anak-anak yang tumbuh dewasa. Untuk apa lagi aku memakai ini? Tanpa berpikir panjang, ia melepas liontin tersebut dari lehernya dan menyimpannya. Namun, tak lama setelah itu, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Secara tiba-tiba, ke-7 anak laki-lakinya meninggal dunia secara bersamaan. Perempuan itu panik dan tidak bisa menerima kenyataan. Ia menangis terseduh-seduh, menyesali keputusannya yang telah mengabaikan benda yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir. Dengan hati yang hancur, ia segera berlari menemui sang Syekh untuk meminta pertolongan. Dengan air mata yang tak terbendung, perempuan itu menceritakan kejadian yang menimpanya. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia sempat meragukan Syekh dan berpikir buruk tentangnya. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada Allah dan meminta Syekh untuk menolongnya sekali lagi. Mendengar keluhan dan tangisan perempuan itu, Syekh Abdul Qadir dengan penuh ketenangan berkata, "Sekarang, pulanglah. Apa yang terjadi nanti adalah kehendak Allah." Perempuan itu kembali ke rumahnya dengan hati penuh kecemasan. Setibanya di rumah, ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, ke-7 anaknya yang telah mati kini hidup kembali. Tangis haru pun pecah. Perempuan itu kembali bersyukur dan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena benda atau perhiasan, melainkan atas izin dan kehendak Allah. Ia pun semakin memperkuat keyakinannya kepada Allah dan tidak lagi meragukan Syekh Abdul Qadir. Kisah ini mengandung pelajaran berharga tentang keimanan, doa, dan keajaiban yang bisa terjadi atas kehendak Allah. Sekian dan terima kasih. Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.